sadereng kawula milai Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang taksih wonten ing Jawi, semangga mlebet rumiyin taksih sela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ingkang kula hormati Bapak Haji Muhammad Abduh Hisam SAG saking pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ingkang selaku pembicara wonten ing pengaosan pagi menika. Ingkang kula hormati Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Blimbing Reja, ingkang kula hormati Ibu-ibu Aisyah Blimbing Reja, dan yang saya hormati Ibu-ibu Nasiatul Aisyah, ingkang kula hormati ugi segenap jajaran kepengurusan Angkatan Muda Muhammadiyah, dan yang saya hormati pula anak-anak siswa-siswi Pondok Pesantren Asyifa, dan yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang pengaosan Ahad pagi ingkang dipun rahmati dening Allah. Semoga langkung awal kita nyasaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, lan nikmat kesehatan, sehingga kita saged kempal wonten ing Gedung Umar Hasyim menika acara kajian Ahad pagi menika Ahad pagi menika kanthi keadaan sehat walafiat. Amin. Salajengipun shalawat salam mugi tetap kaatur dhateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, lan dhateng kaum muslimin umumipun ingkang taksih mensiarkan agami Islam ingkang kita cintai menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah, langsung kemawon kawula temriki namung badhe maosaken susunan adicara pengaosan Ahad pagi menika. Acara ingkang sepindah inggih menika pembukaan ingkang kaping kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an, ingkang kaping 3 inggih menika inti utawi maidah hasanah, ingkang kaping sekawan inggih menika lain-lain, ingkang kaping kapungkasan inggih menika panutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah, sumangga pengaosan Ahad pagi menika kita bika kanthi waosan bismillah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngancik adicara salajengipun inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an, insyaallah menika dipun waos dening Ustadz Latif Hakim. Dumateng Ustadz Latif Hakim wedal saha panggenan kawula sembagaaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 sampai 216. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu yang tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allahumma hamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu hadirin hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah. Mekaten wau waosan ayat suci ingkang sampun dipun waos dening Ustadz Latif Hakim. Mugi-mugi saged nambahi keimanan lan ketakwaan dhateng kita sedaya. Amin. Ngancik adicara salajengipun inggih menika inti utawi maidasanya. Saderenge kawula milai kawula waosaken biodatanipun Ustadz Muhammad Abdul Hisam. Nama lengkap Muhammad Abdul Hisam, tempat tanggal lahir Tegal 15 Juli 1967. Alamatipun wonten ing Jebres nomor 203 Tegal Sari Serueng Kebumen. Pekerjaan wira swasta, pendidikan TK Aisyah 3 Kota Tegal, SD Negeri 1 Tegal, SLTP KMI Gontor, SLTA KMI Gontor, S1 IAIN Syarif Hidayatullah,
S2 Universitas Negeri Semarang, pengalaman organisasi yang diikuti IMM Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Serweng. Nama istri Nafi Agustina MPSI, anak Nadia Ella Salama MPHIL, Jasmine Zahra. Moto hidup, hidup adalah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk memberi sebanyak-banyaknya. Nikulah biodananipun. Moto hidup, hidup adalah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk apa iki? Menerima sebanyak-banyaknya. Ya. Ngapunten. Nggih. Ngancik adicara salajengipun inggih menika inti utawi mahidasanah. Insyaallah menika dipun salirani dening Ustadz Haji Muhammad Abdul Hisam SAG. Dumateng Bapak Haji Muhammad Abdul Hisam wedal sapanggenan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo, Ustadz Subhan, kemudian juga ada Ustadz Heri Huzairi dan Ustadz Edi Purwanto yang mengontak saya. Ibu Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Blimbing Rejo, wonten priyantunipun. Oh, Ibu menika nggih. Dan para santri Pondok Pesantren Asy-Syifa, santriwan dan santriwati, ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian pimpinan Ranting Blimbing Rejo yang berbahagia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan akomodasi yang sangat mengesankan. Tidak banyak Pak Ranting punya guest house. Guest house-nya itu megah, ber-AC. Saya datang langsung disuguhi ayam goreng, gitu kan. Matur nuwun. Saya tadi sholat subuh di Masjid Baitul Muttaqin di sana bersama para santri. Dan saya sangat senang sekali ini. Di sini tertulis Musyawarah Ranting Muhammadiyah dan Aisyah ini. Jadi seolah-olah saya ikut musran, Pak. Gitu kan. Nah, pahalanya kan banyak gitu kan. Ngisi pengajian saja sudah berpahala, apalagi dianggap ikut musyawarah ranting. Ya.
Dan saya senang sekali ini, di sini ditulis, apa ini? Memajukan Blimbing Rejo, mencerahkan semesta, dan perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Nah, tidak banyak yang mencantumkan kata perempuan. Nah, biasanya ya yang menang Muhammadiyahnya Pak, itu kan, tidak pernah disebut. Oh, ini Blimbing Rejo ini memang sangat peka gender itu. Mudah-mudahan kaum perempuannya juga maju. Istri saya juga ketua Aisyah, ketua PDA, Bu. Ketua PDA Kabupaten Kebumen. Ya. Anak saya aktif di NA, dua-duanya itu kan. Sekarang masuk wakil sekretaris PWNA Jawa Tengah. Anak saya yang kedua di NA juga, tapi sekarang lagi karena ngajar ya di Thailand ya. Jadi ya untuk sementara tidak aktif di NA. Alhamdulillah ya saya juga termasuk Bapak Ibu saya itu pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah daerah. Bapak saya dulu pernah mimpin PDM 3 periode Pak. Dulu belum ada pembatasan masalahnya ya. Di Kota Tegal, ibu saya juga mimpin PDA sampai 4 periode mungkin ya. Nah, ya kemudian akhirnya ya saya aktif di Muhammadiyah juga. Kan? Karena setiap hari lihat ada surat-surat itu kok isinya Muhammadiyah semua gitu kan. Aisyah semua gitu. Sampai akhirnya saya nanya itu, Bapak janjinya ini Muhammadiyah apa sih kayak gitu kan. Nah akhirnya saya diajak gitu. SD itu saya diajak rapat itu Pak. Ya saya nggak tahu, yang ngantuk gitu kan. Tapi ya akhirnya saya tahu gitu kan bagaimana Bapak saya mimpin rapat itu Pak. Mari kita buka rapat ini dengan membaca basmalah itu. Wah, itu saya kelas 2 SD itu udah sering mendengar itu Pak. Oh, diajak ke panti asuhan, oh ini yang namanya anak yatim ya gitu kan. Apa ceramah di mana Pak? Di Moga sana gitu kan. Ya saya kalau bapak saya ceramah saya ngantuk, tapi diajak gitu kan. Melihat tuh gimana itu kan, orang pidato itu seperti apa gitu kan. Nah, lama-lama kan ikut Pak gitu kan. Nah jadi tolong ibu-ibu bapak ya, setiap kali datang ke pengajian ya sekali gini lah anaknya diajak. Apalagi kalau sholat berjamaah, ajak itu putranya Pak. Yang masih kecil diajak, tapi diberitahu kalau anaknya masih kecil itu. Nah, nanti tenang ya, jangan teriak-teriak, jangan lari-lari, jangan main-main. Nanti Bapak kasih hadiah, nah begitu. Kalau enggak lari-lari, Bapak kasih hadiah, Eyang kasih hadiah. Simba nanti akan kasih hadiah kamu. Kita beli es krim Mixway, apa? Wah, umpamanya gitu kan. Wah, anak kecil itu senang itu. Saya juga ingat dulu itu ikut Bapak sholat Jumat itu kan. Saya kalau sholat Jumat kan di masjid yang dekat dengan rumah itu Pak. Oh yang ya wow, banyak orang ngobrol macam-macam. Oleh Bapak saya bilang, jangan. Ayo sholat di Masjid Baitur Rahim, masjidnya Muhammadiyah itu Pak ya. Emang tenang di sana itu kan. Nah pulang dari sana dibelikan es krim Pak, wah senang kan. Besok sholat lagi ya Pak ya. Padahal saya cuma ngarep-ngarep es krimnya itu Pak. Itu kan. Nah tapi kan tidak apa-apa itu kan. Oh. Nah ini salah satu cara perkaderan lewat keluarga. Bapak Ibu kalau mau pergi jemaah ke masjid jalan kaki, tolong Pak ibunya digandeng Pak. Gandeng aja itu kan, beno jocul gitu kan.
Dan di Muhammadiyah kan enggak batal itu kalau senggolan, enggak apa-apa Pak itu kan. Anak-anak juga diajak gitu. Nah ini untuk menanamkan ya suasana religiusitas, penanaman ketauhidan di keluarga kita. Nah ini dalam pengajian semacam ini sesuai dengan program prioritas ya dari pimpinan Muhammadiyah baik pusat sampai ranting. Di sana harus disampaikan tentang risalah Islam berkemajuan, ya, maka saya juga akan menyinggung masalah risalah Islam berkemajuan itu. Nah, kalau kita dengarkan atau kita baca bahwa identitas orang Islam yang berkemajuan itu ada 5, Bu. Ya. Wah ini adik-adik bawa catatan ya, bagus itu kan, dicatat itu kan. Kalau bapak-bapak, cukup masuk otak aja Pak ya, itu kan. Setelah nanti keluar dari gedung ini ya keluar lagi itunya. Ya besok nanti ngaji lagi gitu Pak ya. Ngaji puluhan tahun orang anak Bekasi gitu loh kan. Nah, sebabnya itu Pak ya. Kata Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i Pak. Itu pernah berpesan gitu kan. Ini anak-anak santri hafal mungkin nasihat Imam Syafi'i itu kan. Al-ilmu swaidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Wal kitabah catatan itu adalah tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wafiqah. Ikatlah hewan buruanmu itu dengan tali yang kencang. Wa minal hamaqati antasida ghazalatan wa tudrikaha bainal khalaiqi taliqatan. Sungguh tidak berakal orang yang sudah mendapatkan hewan buruan tapi tidak pernah mengikatnya sehingga hewan itu akan lepas ya, kembali menghilang. Nah, jadi tulisan itu seperti tali untuk mengikat hewan buruan kita. Nah, begini Bapak, oke ya. Ada tauhid yang pertama ya. Jadi samalah dengan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Pertama, identitasnya itu adalah bertauhid. Kemudian ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Ya, itu selalu. Jadi bukan suatu hal yang baru Bapak ya. Kemudian yang ketiga, ya, tanmiyatul ijtihad wa tajdid, mengembangkan ijtihad dan tajdid. Kita semua itu harus mengembangkan akal. Dalam kita membaca ayat pun, dalam kita berpikir dalam masalah agama itu harus menggunakan penalaran, burhani. Tidak hanya bayani, ya. Kemudian juga irfani, ya. Kemudian wasatiyah, yang keempat adalah wasatiyah, seimbang antara dunia dan akhirat, ya. Itu harus seimbang kita. Seimbang itu ya kita berada di tengah, juga harus unggul, wasat, berada di tengah itu berarti sebagai hakim itu kan di tengah itu Pak ya. Wasit, wasatiyah. Kemudian harus bermanfaat bagi seluruh manusia, seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. Kita bikin sekolahan, bikin rumah sakit, itu tidak hanya khusus untuk orang Muhammadiyah. Orang non Muhammadiyah silakan masuk. Orang non muslim pun boleh bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Dan orang Muhammadiyah itu yang penting orang sekolah di sekolah Muhammadiyah itu biar pinter, ya. Biar berakhlak. Orang di Muhammadiyah orang apa-apa Pak gitu kan. Tapi kalau sudah berakhlak dan punya semangat jihad, ya itu berarti kan roh Muhammadiyah sudah masuk gitu kan. Tapi ya sebaiknya ya ikut ya menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, itulah 5
karakteristik ya, identitas. Jadi kita harus punya identitas. Identitas kita bukan pada kopiah, ya, bukan pada baju yang berwarna hijau ini Pak. Oh ini saya pernah lihat ada orang di pasar Pak, gitu kan. Loh, jualan dodolan kok ngagem niki Pak, napa batik seragam Muhammadiyah. Kalau tanglet, loh Bapak anggota ranting Pak nggih? Mboten. Loh, niku napa Pak? Lah kula keleresan napa wonten ingkang aweh niki dados kula agem mawon itu kan. Oh, rupanya ketika muktamar itu dia diajak gitu, terus enggak mau, akhirnya dikasih batik Muhammadiyah dipakai Pak. Loh, untuk ngode neng pasar nganggo klambi Muhammadiyah Pak itu kan. Wah dia nggak paham itu kan. Nah, jadi ini kan bukan, tidak mesti orang yang pakai batik semacam ini kemudian Muhammadiyah, gitu kan. Tidak mesti yang kopiahnya berlogo Muhammadiyah berarti Muhammadiyah. Tapi identitas kita itu adalah pada itu tadi, bertauhid, selalu kembali kepada Quran dan Sunnah, ijtihad dan tajdid, kemudian wasatiyah, terus rahmatan lil alamin, itu yang penting itu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan menyampaikan pada bagaimana kita itu ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Saya ada sebuah cerita Pak ya. Ada seorang kiai ini ya, kayak Pak Ustadz Heri ini kan, kayak Ustadz Zakaria, tadi malam saya ketemu Ustadz Zakaria Ahmad itu kan. Ada seorang kiai memelihara burung beo. Ngertos Pak nggih, burung beo Pak nggih. Nah, sebab kiai burung beo niki diajari kalimah thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diajari Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Loh, karena Pak Kiai ini biasa mulang, cepet Pak, apal itu burung beo itu. Wah, senang Pak. Setiap kali di ini Pak, beo langsung jawabnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, itu. Ada anak kecil lari-lari, beo, jawabnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, ada tamu datang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, manuke kiai kok itu kan. Wah, yang diucapkan itu kalimat thayyibah itu kan. Oh, Pak Kiai ini bangga sekali, Pak. Nah, suatu hari pembantu Pak Kiai yang semestinya kasih ganti air, ganti itu lupa nutup kurungan manuk itu Pak. Padahal di sekitar rumah Pak Kiai itu banyak kucing. Oh, akhirnya ada kucing mungkin lapar gitu kan, lihat ada burung beo langsung ditugruk gitu, terekam bawa lari. Oh, burung beo keok. Pak Kiai itu melihat burung beo itu lari. Terus Pak Kiai itu tiba-tiba wajahnya pucat. Beliau masuk kamar dan tidak keluar lagi. Wah, istrinya bingung kan? Para santri juga bingung ini Pak, kaget. Dan ini Pak Kiai biasanya waktu duha itu sholat di masjid tidak kelihatan. Ya. Duhur biasa ngimami di masjid tidak kelihatan. Biasanya ada pengajian kok enggak dirawui. Bunyai juga bingung itu kan. Waduh, apalagi bunyainya ngurusi Aisyah jadi harus lali itu. Nah, ada beberapa santrinya itu yang senior bilang, oh mungkin Pak Kiai ini sedih karena kepaten manuk beo Pak. Akhirnya sudahlah, ayo kita kan punya uang, patungan, beli burung beo ke pasar, datang kepada Pak Kiai. Ketok-ketok pintunya, kemudian ketemu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, nuwun sewu.
kami bertiga ini datang untuk silaturahmi karena Pak Kiai dari pagi kok tidak tampak batang hidungnya. Nah ini mungkin Pak Kiai sedih karena kehilangan burung beo. Nah ini sudah kami belikan burung beo ini. Gitu. Dan tolong Pak Kiai, ayolah kami diajar lagi. Gitu kan. Apa jawab Pak Kiai? Anak-anakku, yang bikin saya sedih itu bukan matinya burung beo itu, tidak. Tapi ya terima kasih kalian sudah membelikan burung pengganti itu. Begini, burung beo itu saya ajari kalimah thayyibah. Burung beo itu fasih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi mengapa ketika dia berada dalam sakaratul maut, ketika mau mati, yang keluar bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi yang keluar adalah keok 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 keok. Saya jadi introspeksi. Saya hafal kalimah thayyibah. Saya hafal juz amma. Saya hafal surat Kahfi. Jangan-jangan ketika nanti saya mati, ketika sakaratul maut, saya bukan menyebut la ilaha illallah atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tidak. Jangan-jangan saya juga akan menyebut keok 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 keok. Kayak burung beo tadi itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa bisa terjadi semacam itu? Karena burung beo ini ya, dia hafal, dia bisa mengucap la ilaha illallah, tapi hanya di bibir saja, only by lips, hanya di mulutnya saja, tidak masuk dalam benak, mboten mlebet teng niki, teng manah, dan juga tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan ar-ruju'u ilal Quran was sunnah? Apa yang dimaknai dengan kembali kepada Quran dan sunnah itu? Nah, maka umat Islam itu harus bisa membaca Al-Quran dengan penghayatan dan dengan pengamalan itu. Sebab kalau hanya dibaca saja, kalau hanya dihafal saja, apa bedanya dengan burung beo tadi? Nanti kalau kita cuma hafal saja, kita mati, yang kita ucapkan itu ya keok 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 keok. Maka apa semestinya yang harus kita lakukan? Ya. Dulu ada seorang intelektual, dosen. Ketika saya kuliah di IAIN dulu ada seorang dosen yang sangat terkenal namanya Dr. Nurholis Majid. Saya itu seringkali lebih baik bolos kuliah, Pak. Yang penting ngejar Nurholis Majid ini, Pak. Di mana dia khutbah Jumat, di mana dia ngisi pengajian, saya harus datang itu kan. Karena penting itu, kalau kuliah kan bisa. Saya titip absen sama teman, tolong tanda tangan ibu itu. Beliau pernah mengatakan begini, umat Islam di dalam mengapresiasi Al-Quran, apa itu apresiasi ya? Dalam memperlakukan Al-Quran itu ada 3. Pertama, ya, kita ini dalam baca Al-Quran itu yang pertama adalah untuk ibadah. Ingkang katakan kados ngaten Bu, maos Quran niki yang ibadah. Atau untuk nopo nggo ngadem-ngadem ke hati, ya, biar hati ini terang. Ya biar dapat pahala kalau malam Jumat baca surat Kahfi. Ada juga saudara kita yang bacanya surat Yasin, ya enggak apa-apa gitu. Saya tunggu yang mau baca surat Al-Baqarah gitu Pak, enggak ada ya gitu kan. Surat Kahfi ada Pak, gitu kan.
Atau ya itu, biasanya kan kalau ada orang sakit atau apa, mari kita bacakan Al-Fatihah gitu. Kok cuma Al-Fatihah saja ya, nggak ada yang Al-Baqarah ya gitu kan. Wah, gitu kan. Wah repot juga, wah, terlalu panjang gitu Pak ya. Jadi ya sudahlah. Nah, banyak orang yang menangis saat membaca Al-Quran. Padahal ketika kita tanya, nopo niku ingkang dipun waos? Oh, mbuh, aku kurang ngerti. Nah, tapi dia itu sangat menghayati sampai meneteskan air mata. Ada juga orang yang begitu ada mendengar Quran dibacakan, tiba-tiba ingat, wah saya belum infak untuk ranting ya, gitu kan. Padahal ayat yang didengar itu tidak ada hubungannya dengan infak, Pak. Gitu kan. Tapi Al-Quran itu bisa memotivasi orang untuk berbuat baik. Ya. Nah, itulah daya spiritual ya dalam membaca Al-Quran itu. Nah, maka penting juga ini Pak. Ya. Nah, yang kedua dek ya. Itu adalah intelektual, memperlakukan Al-Quran secara intelektual. Jadi kita membaca Al-Quran untuk memahami artinya, memahami maknanya. Maka saya senang itu tadi Qori yang baca Al-Quran tadi itu juga membaca terjemahannya. Jadi saya tahu, karena saya bukan orang Arab Pak. Tidak seperti Ustadz Heri Huzairi ini yang mirip orang Arab itu kan. Hidungnya mancung gitu Pak ya. Wah, Anda harus bersyukur itu Mas Heri itu kan. Jarang-jarang orang Jepara hidungnya semancung Anda itu kan. Nah jadi penting kita ini membaca terjemahannya Pak. Dalam tafsir At-Tanwir itu terbitan Muhammadiyah ya, ditulis oleh tim Majelis Tarjih itu. Itu mengatakan bahwa menurut pengakuan Buya Hamka, jadi ditulis itu, Buya Hamka itu mengatakan bahwa banyak orang-orang yang saya temui yang sebetulnya tidak lancar dalam baca Al-Quran, tapi karena dia itu sering membaca terjemahannya, akhirnya memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap Al-Quran. Sementara saya ketemu orang-orang yang lancar baca Al-Quran, tapi ketika saya tanya kandungan makna Al-Quran itu mereka tidak tahu. Karena mereka membaca Al-Quran itu hanya untuk mendapatkan pahala. Nah, maka kita ini warga Muhammadiyah, warga Ranting Belimbing Rejo harus meningkat itu. Membaca Al-Quran itu untuk ibadah dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Untuk memahami kandungan Al-Quran. Nah sebab Kanjeng Nabi niku nate wadul dumateng Gusti Allah. Nate wadul niku napa? Lapor ya. Teng surat Al-Furqan ayat 3 niku. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Quran ini sia-sia. Nah, kita ini kan umatnya Kanjeng Nabi. Semua orang Islam itu ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Kalau di kampung saya Pak, kalau muludan itu luar biasa Pak, itu kan.
Sampai saya nggak bisa tidur itu kan. Karena habis Isya sampai jam 11 malam itu ya itu sholawatan terus Pak itu kan. Pakainya salon yang padahal itu cuma kaset Pak. Ternyata pas saya datang itu kan, nggak ada orangnya Pak. Ternyata itu kan, ya Allah itu kan. Wah ini yang dimaksud dengan umat Islam itu cinta kedamaian, mana enggak ada. Waduh, jadi wah ya sudahlah. Pernah saya ada teman saya negur kayak gitu, dibilang, pancen ora seneng ngaji. Waduh ya sudahlah itu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan menjadikan Quran ini sia-sia? Nah, jadi umat Islam itu banyak sekali yang luar biasa mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini seorang pemikir, mujaddid. Dia lahir, dia hidup ketika umat Islam itu sedang mengalami kekalahan. Jadi Baghdad itu sedang dihancurkan oleh pasukannya Holagu, Mongol itu Pak. Maka beliau ini bukan hanya ngajar, kiai, bukan hanya ngajar di sekolah, tapi juga angkat senjata, memimpin perang. Beliau bahkan dipenjara. Nah, yang memenjarakan ya penguasa Islam juga Pak, itu kan. Dianggap apa? Dibilang apa? Radikal itu Pak. Jadi tuduhan radikal itu sejak zaman dulu Pak, zaman Ibnu Taimiyah juga itu kan. Penguasa yang menjuluki radikal ya penguasa Muslim, khalifah dari salah satu amir dari Daulah Abbasiyah ya pada waktu itu di Damaskus sana. Nah, apa kata Ibnu Taimiyah? Mereka yang menyanyiakan Al-Quran itu adalah pertama, adalah orang yang sama sekali tidak mau membaca Al-Quran. Ya, nah, sini nggak ada kan, semua punya Quran itu kan. Semua orang itu, wah, saya beberapa kali jadi pembimbing haji itu Pak ya. Nah itu ada teman Pak, Mas tolong nyong di oleh-olehi Quran Madinah gitu kan. Wah, Quran Madinah kan mahal Pak, itu kan mahal saudara ya. Berapa real itu ya? Ada sampai 150 real kan berarti berapa? 600.000 Pak. Quran Madinah itu yang besar itu kan. Ya tapi karena ini ada teman minta ya masa sih enggak boleh, ya sudahlah oleh-oleh itu kan. Wow, ketika saya ini Mas Qurannya, alhamdulillah barakallah itu kan. Wow, senang banget dia itu kan. Ya saya kan ya senang kan, orang jadi semangat baca Quran kan bangga itu kan. Sebulan kemudian saya bertamu ke rumahnya. Quran itu masih di ini Pak, masih plastikan kayak loh. Di rak kayak gitu. Loh, ini Quran dari saya. Oh iya Mas, betulan. Loh, udah dibaca berarti belum dibaca. Eman-eman Mas, sayang ini bagus ini, bungkusnya juga bagus. Loh, gua apa kayak gitu loh. Rupanya untuk pajangan aja gitu loh Pak, itu kan. Waduh, kayak lagi ini repot itu. Sama ada teman saya itu, wow, dia pemborong ya. Jadi ya setiap kali dapat kontrak itu, dia selalu borong kitab-kitab Pak. So beli kitab-kitab. Tapi ketika saya cek, kitabnya tidak ada satupun yang pernah dia baca gitu kan. Enggak Pak, ya ben kayak kiai lah kayak gitu. Wah, biar tamu yang datang ke situ itu kiai sing di rumah. Jadi akhirnya udah kayak kontraktornya ini saja lah kiai gitu kan. Monggo meden-medeni wong kayak gitu loh. Ya. Jadi semua orang itu insya Allah di sini ini
senang baca Al-Quran. Yang kedua, sudah bagus nih, mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak mau memahami artinya. Ini dia. Jadi hanya untuk mendapatkan pahala tadi itu, Pak. Maka tolong Bapak, Ibu-ibu, sudah baguslah baca Al-Quran ya untuk dapat pahala. Tapi tolong usahakan tahu maknanya ini, Pak. Jangan cuma hafal itu kan. Kita hafal surat Al-Ikhlas. Bapak apal ya Pak ya? Surat Al-Ikhlas Pak. Kulhu. Nah, apal ya. Tapi faham maknanya apa mboten niku Pak? Kalau sering tanglet niku, Allahus Somad itu artinya apa? Banyak yang tidak tahu itu kan. Tapi sudah hafal itu. Surat Kulhu itu kan surat favorit itu kan. Surat yang paling dicintai oleh umat Islam itu. Karena kalau sholat itu ya rakaat pertama Kulhu, rakaat kedua juga Kulhu aja, ya enggak apa-apa gitu kan. Makanya ketika COVID kemarin kan dianjurkan untuk sholat di rumah itu kan. Banyak itu bapak-bapak yang mengeluh itu loh. Pak Ustadz ayolah sholat malih lah teng masjid. Kayaknya ngapa belum boleh ini. Harus ya repot nanti harus dipel dulu masjidnya harus distancing. Kenapa? Udah ngimami aja di rumah. Kulo lingsem itu. Malu sama istri saya sama anak saya. Kenapa? Lah kulo menawi ngimami ya suratnya kulhu terus ya. Konangan itu kan. Bapaknya kelihatannya si alim gitu. Nah jadi yang kedua itu adalah mereka yang sudah mau baca Al-Quran tapi tidak mau memahami artinya. Maka kita harus memahami artinya Pak, Bu, termasuk bacaan sholat kita. Coba dijawab dalam hati ya. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya itu? Nah, dalam hati aja, kira-kira saya sudah paham belum itu ya. Setiap kali i'tidal kan membaca itu Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sebetulnya apa itu artinya Sami Allahu liman hamidah itu? Allah mendengar mereka yang memujinya. Nah, maka kita harus selalu mengucap alhamdulillah itulah. Nah, yang ketiga, sudah mau baca Al-Quran, ya, sudah memahami maknanya, tapi tidak mau mengamalkannya. Jadi mereka yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, itu adalah masuk dalam kategori ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah meninggalkan Quran ini dengan sia-sia. Nah, maka kita berada di Jami'iyah Muhammadiyah ini adalah dalam rangka mengamalkan Quran itu. Quran itu harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kita bikin gedung pertemuan yang megah ini. Ini ibu-ibu bapak harus bangga loh. Jarang ada ranting Muhammadiyah punya gedung pertemuan semegah ini. PDM Kebumen pun enggak punya ini Pak. Itu kan. Wow. Kalau perlu bikin PDM sendiri nih, Blimbing Kerjo itu Pak. Luar biasa. Ini kita mendirikan TK Aisyah, mendirikan pesantren Asyifa, mendirikan SD Muhammadiyah. Itu adalah dalam rangka agar kita tidak dianggap menyanyiakan Al-Quran itu. Karena Al-Quran memerintahkan kita agar kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Coba dalam surat Luqman kan disebutkan itu kan. Bagaimana Luqman itu mendidik anak, menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah.
Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu itu mempersekutukan Allah. Dan itu, tauhid itu harus ditanamkan dari kecil, sejak dini mungkin. Maka di taman kanak-kanak kita itu, anak-anak diajari bagaimana mengenal Tuhan, mengenal tauhid. Lewat apa? Ya karena masih anak-anak, ya lewat nyanyian itu. Maka guru-guru TK kita itu harus yang senang nyanyi itu. Guru-guru itu harus pinter nyanyi itu kan. Coba lagu Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, itu kan penanaman tauhid itu. Dan itu langsung masuk gitu kan. Bagaimana agar anak itu birrul walidain. Itu cukup dengan lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa itu. Wah, luar biasa itu. Ini Aisyah harusnya memberikan bintang itu kepada Ibu Sud itu yang menciptakan lagu itu. Karena betul-betul itu adalah pendidikan sejak dini itu. Agar anak-anak kita itu ibarat pohon, itu pohon yang asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pohon yang baik, yang akarnya menghunjam ke bumi dan cabang-cabangnya ke angkasa. Anak-anak kita harapkan itu jadi orang yang hebat, wawasannya luas, ya, pergaulannya luas, bisa berunding dengan siapapun, dengan orang Rusia, orang Ukraina, orang Israel sekalipun sana. Tapi harus punya akar keimanan yang kuat, akar tauhid yang kuat. Nah, bagaimana kita menanamkan tauhid? Ya lewat sekolahan. Bagaimana kita menanamkan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya lewat sekolah itu. Anak-anak dididik untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya. Tolong bapak-bapak lihat, ya, ini anak-anak sekarang kan pada punya Instagram. Bapak-bapak juga perlu itu, Pak, punya akun Instagram, Bu. Ibu kagungan nggih Instagram, Bu. Wonten nggih. Kalau perlu TikTok. Jadi begini, anak-anak kita mungkin baik ya, tapi mungkin teman-temannya itu yang tidak baik itu. Banyak berita Pak ya, anak-anak tuh berantem, itu hanya gara-gara itu loh Pak, balas-balasan di medsos itu loh. Gara-gara temannya itu posting apa gitu kan, yang menurut dia itu bagus sekali. Tapi heran, loh kok rono konco-koncoku yang kasih komentar kayak gitu loh. Gara-gara nggak ngomentari itu Pak, ditanya, nyong ini posting kayak video apa ke orang komentar. Lah ya biasa lah itu. Apa dia nggak penghina Pak gitu kan. Dan berantem betulan Pak itu loh. Wah repot kalau kayak gini. Padahal komunikasi di medsos itu kan bukan komunikasi sinkron ya. Bukan komunikasi yang sinkron. Kalau komunikasi sinkron itu yang omong-omongan langsung Pak. Saya nanya, gimana kabarnya Pak Edi gitu kan. Langsung atau nelpon. Kalau WA itu enggak, apalagi WA di grup itu. Itu kayak kerumunan orang, semua orang ngomong, kemudian kita juga ngomong. Anies Baswedan nanti besok datang ke sini. Itu boleh orang mendengarkan, boleh tidak itu kan. Boleh nanggapi, boleh tidak itu kan. Oh yang ngomong juga sapa kayak gitu, saut-sautan aja di grup itu kan. Nah, makanya kalau Bapak umpamanya ngirimkan postingan apa gitu kan, terus nggak ada yang nanggapi, nggak usah baper gitu kan. Nggak usah bilang, oh bocahnya anggota grup ini wah, tidak ada yang menghargai gitu kan. Nggak usah lah itu kan. Nah, anak-anak kita mungkin baik, tapi coba siapa teman-temannya? Baca itu, komentar-komentar teman-temannya itu. Kadang-kadang
komentarnya itu kasar itu kan. Ada yang ngomong apa? Rok suka, apa rok suka itu Pak? Your head, apa? Your head itu kan. Bahasa Jawanya apa ya? Your head itu kan apa? Nah, apa? Ainuka itu kan. Wah, jadi aduh, repot ini. Ini santri paham ya yang saya katakan ya. Nah, oke. Ya ini untuk bahasa para santri aja. Nah, kemudian Bapak, nah, ada satu lagi ya, tadi ya, apresiasi secara apa tadi? Ibadah, membaca Al-Quran itu untuk ibadah, untuk mendapatkan pahala. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Penting Pak kita paham Quran itu untuk meningkatkan intelektual. Ada kader Muhammadiyah namanya Agus Purwanto, Dr. Agus Purwanto. Beliau itu mendirikan Trend Science di Sragen itu. Itu tujuannya itu adalah untuk agar anak-anak kita itu mempelajari Al-Quran dan juga memberikan penalaran Al-Quran itu secara ilmiah. Umpamanya begini. Ada ayat dalam Al-Quran bunyinya yusqona fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dalam surat apa ini ya? Mereka itu, para penghuni surga itu akan diberi hidangan dengan minuman yang bercampur jahe. Jadi ibu-ibu bapak-bapak sampun kaget nggih, mangke menawi ibu-ibu bapak-bapak mlebet swarga niku wonten minuman selamat datang. Welcome drink. Nah, jadi begitu masuk surga ada Pak unjukan itu kan. Oh, silakan ambil. Niku unjukannya niku nopo? Ternyata wedang jahe. Dek, pernah nyicipi jahe? Nah, datang, monggo pinarak teng kula, dateng kula teng Kebumen, mangke kula suguhi napa? Wedang jahe. Nggih gladi bersih. Gladi bersih latihan. Nah, menawi mlebet swarga. Ini bapak-bapak ibu-ibu kan rajin infak gitu kan. Rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin pengajian. Saya yakin itu masuk surganya itu mulus. Saya yakin itu tidak memikirkan diri sendiri. Wong Palestina yang jauh aja dipikirkan kok itu kan. Ini infaknya kan mau dikirimkan ke sana. Dan kita itu sudah ngirim 40 miliar loh ke Palestina Pak gitu kan. Jadi kita enggak cuma ngecam tapi tidak, fulus dulu itu kan. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalau cuma gertak aja, oh ini bangsa yang biadab, alah orang enggak ada artinya gitu kan. Pakai senjata kalau ya, tapi kan enggak boleh kita itu kan, ada hukumnya. Jadi kita bisa pakai uang dulu Pak gitu kan. Nah, apalagi itu. Nah, jadi dalam Al-Quran disebutkan itu tentang jahe itu Pak. Tapi kalau para santri ini ditanya, apa sih khasiatnya wedang jahe itu? Banyak yang nggak tahu, paling-paling cuman ben orang masuk angin kayak gitu kan. Supaya nggak kembung kayak gitu kan. Paling-paling cuman begitu. Nah, karena umat Islam tidak mempelajari, nanti kalau ada ilmuwan dari Korea meneliti tentang jahe, sampai bikin obat, bikin produk, ya, terus menerbitkan buku tentang jahe, baru kita ngomong, oh Quran juga udah ngomong begitu. Tapi kan telat kita itu kan. Mengapa orang Korea yang tidak pernah baca Quran meneliti tentang jahe, kita tidak pernah meneliti tentang jahe itu. Nah, jadi kalau ada yang jualan bajigur di sini, ya, bajigur itu kan jahe juga kan Pak itu kan.
jualan wedang jahe bilang itu kan, silakan mampir untuk latihan. Nah, jadi penghuni sorga itu kan, wedang jahe. Nah, yang ketiga, yang ketiga, dan ini yang banyak dilakukan oleh umat Islam itu, mereka membaca Al-Quran dengan apresiasi mahis, magic, seolah-olah Al-Quran itu mempunyai kekuatan magis. Ya. Baca Al-Quran sebagai penglaris umpamanya, itu kan. Saya pernah itu ada rumah, itu kan, di Cinere. Saya pernah tinggal di Cinere itu kan. Mau dijual, kok nggak laku-laku. Nah, yang punya rumah itu mendatangkan orang, Pak, katanya ustadz itu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh ustadz itu? Dia nulis itu apa? Ayat-ayat Quran itu apa loh? Terus ditempelkan di depannya itu, Pak, digantung itu, Pak. Setahun, rong tahun, terus orang payu-payu gitu kan. Lah ya nggak ada hubungannya itu kan. Kalau mau jual rumah ya diiklankan, ditawarkan gitu kan. Ngundang orang untuk datang ke rumah itu, lihat gitu loh. Ini rumah ini mau saya jual itu kan. Kalau perlu pakai diskon segala macam gitu, dapat bonus apalah gitu kan. Silakan beli rumah saya nanti dapat bonus umroh kayak gitu kan umpamanya. Nah, atau itu tadi, ini yang paling banyak gitu kan. Banyak baca surat Waqiah biar cepat kaya kayak gitu, Pak. Waduh. Padahal tahu enggak? Jim Sriadi itu wah, kaya itu. Yang membiayai kampanyenya Jokowi itu kan. Enggak pernah baca surat Waqiah itu kan. Siapa? Antoni Salim, anaknya Lim Siu Liong yang punya Bogasari itu, yang punya Indomie itu, kaya dia itu kan, masuk dalam 9 naga. Gitu. Tommy Winata, penguasa Rempang, Rempang itu nanti penduduknya akan diusir kayak penduduk Gaza itu, Pak. Ya. Nanti Rempang itu akan dikuasai oleh Tommy Winata, Cina itu kan. Kaya dia itu, membiayai kampanye calon presiden, tidak pernah baca surat Waqiah itu. Ya enggak ada hubungannya. Memang ada riwayat ya Nabi kalau pengen kaya baca surat. Maksudnya kaya hati, ya. Bukan kaya materi. Kalau kaya materi, nih bawa ibu-ibu, saya mohon maaf ya sini kalau pengen, kita kan butuh itu. Anak-anak kita agar kaya, warga Muhammadiyah harus kaya. Jadi kalau bikin gedung pertemuan itu cepat, enggak perlu pinjam ke UMS lagi itu, Pak Subhan, gitu kan. Kita kan pengen bikin apa, gitu kan, tempat latihan, gitu kan, pesantren, Asyifa, biar sejuk, biar indah, butuh gedung. Caranya bagaimana? Kalau warga Muhammadiyah ini kaya semua, gampang itu kan. Maka syaratnya, anak-anak kita, Bu, Pak, jangan didaftarkan jadi pegawai negeri. Wah, aneh toh? Maaf yang pegawai negeri loh ya. Ibu saya juga pegawai negeri, enggak apa-apa. Tapi jadi pegawai negeri kan nggak pernah bisa nyalek. Nggak bisa, Pak. Apalagi jadi calon wakil presiden gitu kan. Syaratnya jadi anak presiden gitu kan. Gimana gitu loh. Kita itu butuh mereka yang punya kekayaan banyak gitu loh. Jadi PNS beli Avanza aja langsung banyak yang tanya-tanya, uang dari mana itu? Nah, itu kan. Bisa dianggap korupsi itu kan. Lain kalau orang swasta, Pak, itu kan. Wah, coba Pak Agus itu rumahnya aja dipakai
untuk para mubalik gitu kan. Oh, sangat berpahala itu kan. Maka tolong Pak, nih ya, anak-anak kita dididik sampai kuliah S1 kan umur 22 tahun, selesai, biar belajar lagi, apa kursus macam-macam, bahasa Mandarin atau apa sampai umur 25, atau ngambil S2 atau spesialisasi sampai umur 25 tahun. 25 sampai 30 magang, sambil belajar juga, bekerja tapi sambil belajar. 30 sampai 35 ya, mulai bisnis. Ya. Yang dokter bikin rumah sakit sendiri. Ya. Atau apa gitu kan. Yang guru bikin apa? Ya, tempat pendidikan sendiri gitu kan. Kemudian mulai ya, bisnis apa saja. Umur 35 mulai bisnis yang paling dikuasai. Bidang yang paling dikuasai apa? Fokus di situ. Nah, selanjutnya itu tenang itu kan. Oh, kalau sudah bisnis sudah sukses, mau jadi calon gubernur juga gampang Pak kayak gitu kan. Nah, cukup ranting Blimbing Rejo saja, enggak usah yang lain-lain itu kan. Tolonglah gitu kan. Harus ada lah. Coba kalau ada orang Blimbing Rejo, ada warga sini yang jadi gubernur, wong se-Jepara ngaku sedulur kabeh gitu kan. Kita pengen Pak gitu kan, tapi enggak pernah ada gitu kan. Mana umat Islam yang punya bank? Enggak ada Pak. Umat Islam yang punya maskapai penerbangan mana? Enggak ada. Padahal maskapai penerbangan itu dapat keuntungannya dari mana? Dari jemaah umroh. Luar biasa itu. Rudi siapa itu? Oh, Lion Air itu. Oh, cuma umroh itu kan. Tapi mana yang dimiliki oleh umat Islam? Ayo dong. Kalau ada orang Blimbing Sari punya maskapai penerbangan, kan kepenak kalau mau umroh, ketua ranting mau umroh setiap hari juga monggo gitu kan. Demikian Pak ya, jadi ini saya sudah 55 menit ini, hampir 1 jam saya ngomong terus saya gitu kan. Airnya pun masih utuh Pak gitu kan, hemat juga saya Pak ya. Oh di sini kalau kiai itu gelasnya 2 Pak ya, merah putih kayak gitu kan. Jadi mekatan ibu-ibu, bapak-bapak, ya salah satu bagian dari karakteristik Islam berkemajuan. Bagaimana kita ini memperlakukan Al-Quran? Itu tadi ya, untuk ibadah, untuk menambah pengetahuan, menangkap pesan Allah, dan umat Islam kebanyakan tapi ya itu tadi melakukan pelanggaran, yaitu menganggap Quran ini memiliki kekuatan magic, ya itu yang tidak boleh. Dan saya ucapkan selamat bermusyawarah, semoga lancar, kita dapat memilih pemimpin yang berintegritas ya, dan punya program kerja yang berkelanjutan, yang bisa memajukan masyarakat di Blimbing Rejo dan masyarakat di Jepara pada umumnya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadi al hajat wa ya ghafirul dhunubi wal khati'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syaddid samlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.